Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal TKA Matematika SMP. Nah, di sini sudah sampai di paket ke-6 ya, nomor 6. Coba dilihat soalnya ya. Nah, di sini soalnya Herman mempunyai beberapa ekor ikan hias. Persediaan pakan ikan hias Herman ini sebanyak 250 gram. Namun, pakan tersebut hanya cukup untuk kebutuhan selama 4 hari. Nah, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang ada di berikut ini. Nah, di sini kan diketahui ya, 250 gram ini cukup untuk persediaan selama 4 hari. Nah, pernyataan yang pertama, makin banyak pakan maka makin lama pakan habis. Nah, pernyataan ini benar ya. Karena kalau misalkan bertambah pakannya menjadi 250 atau 500 misalkan ya, maka pasti lama ya, pakannya itu akan lama ya untuk dihabiskan. Nah, coba di sini untuk penggunaan 2 hari, apakah cukup disediakan pakan 125 gram? Nah, coba dilihat ya, karena soal ini kan menggunakan perbandingan senilai, maka cara yang pertama mungkin ya, kita adik semua bisa bagi dulu, 250 dibagi 4, kemudian dikali dengan 2 hari. Tapi kalau misalkan kita agak repot dalam melakukan pembagian, bisa dikerja dengan cara begini. Ini kan 2 hari ya, berarti 2 hari di sini yang ditanyakan, X. Cara kerjanya ini dikali silang. X dikali 4 ini berarti 4 dikali X, 4X sama dengan 2 dikali 250. Gitu ya. Nah, ini bisa kita coret dulu. 4 dengan 2 masing-masing bagi 2. Ini 1, di sini 2. Berteksnya di sini 250 dibagi. Dibagi 2 ya. Kita tulis dulu. Dapatnya itu 125 gram. Nah, ini sesuai. Berarti pernyataan ini benar. Nah, kemudian untuk penggunaan 8 hari cukup disediakan pakan 800 gram. Nah, coba kita menggunakan cara yang sama ya. Ini kan 50 pasangannya adalah 4 hari. Kalau misalkan 8 hari di sini, berarti katakanlah Y di sini, kita kali silang lagi ya. Y dikali 4 berarti 4Y sama dengan 8 dikali 250. 4 dengan 8 masing-masing dibagi 4 ya. Ini 1, di sini 2. Jadi 1 dikali Y, Y di sini 2 dikali 250 dapatnya 500. Di sini 400 gram, berarti ini salah ya. Semoga bisa dipahami ya untuk nomor 6 ini. Kita lanjut ke soal nomor 7. Silakan. Ya, coba diperhatikan dulu soalnya ya. Di sini soalnya di sebuah kota ada dua perusahaan taksi yang cukup populer, yaitu perusahaan taksi Blue Dolphin dan perusahaan taksi Red Panda. Aturan tarif kedua perusahaan taksi tersebut itu berbeda. Nah, aturan tarif taksi Blue Dolphin ini biaya tetapnya itu 10.000 ditambah dengan 4.000 per kilometer. Terus untuk aturan tarif taksi Red Panda yaitu biaya tetapnya 16.000 ditambah dengan 2.500 per kilometer. Nah, David ingin membandingkan biaya perjalanan kedua taksi tersebut untuk menentukan pilihan yang lebih hemat berdasarkan jarak perjalanan. Nah, coba kita buatkan dulu dalam bentuk persamaan matematika ya. Kita simbolkan dulu ini katakanlah ini B, ini R ya. Jadi untuk persamaannya B di sini kan dikatakan 10.000 ya ditambah ya 4.000 per kilometer. Katakanlah per kilometernya itu X. Berarti 10.000 ditambah dengan 4.000 X. Untuk R di sini yaitu 16.000 ditambah juga dengan 2.500 X ya. Kita menggunakan simbol yang sama. Nah, sekarang yang pertama untuk perjalanan sejauh 2 km berarti X-nya 2. Ya, berarti biaya taksi Blue Dolphin ini lebih murah daripada taksi Red Panda. Coba kita cek dulu ya. Kita masukkan satu-satu ke B dengan R. Untuk B-nya di sini berarti 10.000 ditambah dengan 4.000 dikali 2. Karena X-nya kan 2 ya. Berarti ini kan kalau koefisien begini berarti dikali. 4.000 dikali 2 dapatnya 8.000. Nah, 10.000 tambah 8.000 ini 18.000. Nah, untuk R-nya
sama dengan 16.000 ditambah dengan 2.500 dikali 2, itu 5.000. Ditambah dengan 16.000, 21.000. Nah, di sini dikatakan lebih murah. Betul ya, karena ini ya, lebih sedikit seperti itu ya, lebih murah. Untuk perjalanan sejauh 8 km, biaya taksi Red Panda lebih mahal. Coba kita cek dengan cara yang sama. X-nya 8, berarti ini 10.000. Ya, ditambah dengan 8.000 dikali 8, ini 3.200. 32.000 maksud saya ya. Berarti dapatnya 42.000. Untuk R sama dengan 16.000 ditambah dengan 2.500 dikali 8, itu dapatnya 20.000. Ditambah 16.000 berarti 36. Ya, di sini Red Panda lebih mahal. Ini salah ya. Kemudian untuk perjalanan sejauh 4 km. Ya, coba kita cek. Biayanya sama. B sama dengan 10.000 ditambah dengan 4.000 dikali 4, 16. Ini dapatnya 26. Terus kalau R-nya itu sama dengan 16.000 ditambah dengan 2.500 dikali 4, itu dapatnya 10.000. Ini 26.000. Ini sama ya. Untuk perjalanan sejauh 4 km, biaya kedua taksi sama. Untuk perjalanan lebih dari 4 km, biaya taksi Red Panda akan lebih mahal daripada taksi Blue Dolphin. Ini sebenarnya sudah dicoba tadi ya. Ini kan 8 km lebih dari 4 km. Dan biaya taksi Red Panda ini lebih mahal. Ini salah ya. Malah kalau lebih dari 4 km itu Red Panda lebih murah ya dibanding Blue Dolphin. Jadi ini Blueprint. Kenapa Blueprint saya sebut? Salah ya. Oke, semoga bisa dipahami. Next, nomor 8. Silakan. Ya, biasanya kalau ada soal seperti ini, kita hilangkan dulu penyebutnya ya. Ini penyebut 2, berarti supaya hilang, itu dikali 2 semuanya. X dikali 2, ini 2X. Otomatis ini langsung dicoret saja, tinggal 5 dikali X kurang 2. Kurang sama dengan 8 dikali 2, ini 16. Tinggal dikali masuk ini 2X minus 5 dikali X minus 5X minus 5 dikali minus 2 plus 10 kurang sama dengan 16. Ini 2X kurang 5X minus 3X kurang sama dengan, pindah ruas 10 ke kanan, jadi 16 dikurang 10, 6. Ingat kalau misalkan variabelnya itu memuat tanda minus, kita kali negatif dulu ya. Maka ini akan menjadi positif 3X, tandanya selalu berubah arah. Ini minus 6. Jadi X-nya di sini lebih besar sama dengan minus 6 dibagi 3, dapatnya minus 2. Jawabannya Charlie. Ya, oke, jelas ya untuk nomor 8. Next, nomor 9. Silakan. Ya, di sini soalnya pemerintah memberikan subsidi listrik untuk kategori rumah tangga tidak mampu dengan harga listrik Rp7.000 per kilowatt. Untuk kategori rumah tangga mampu, harga listrik tanpa subsidi itu Rp1.500 per kilowatt. Ibu Lea mempunyai 2 rumah, yaitu misalkan rumah A dan rumah B. Rumah A ini mendapatkan subsidi listrik, sedangkan rumah B tidak mendapatkan subsidi listrik. Bulan lalu Ibu Lea membayar biaya listrik kedua rumahnya sebesar Rp385.000. Jumlah penggunaan listrik kedua rumahnya itu 310 kW. Abaikan biaya abonemen listrik tiap bulan ya. Nah, sekarang untuk soal seperti ini, kita menyelesaikannya dengan menggunakan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel ya. Nah, di sini katakanlah A ini dengan B variabelnya, kita tuliskan dulu. Untuk pemakaian listrik A dengan B ini dijumlahkan itu sama dengan 310 kW ya. Nah, kemudian untuk A ini kan dia kategori rumah tangga mampu gitu ya. Kategori rumah, coba kita ulangi dulu ya.
rumah A ini mendapatkan subsidi listrik. Berarti ini rumah A ini tidak mampu gitu ya. Berarti dia mendapatkan 700. 700 A ditambah dengan B-nya itu 1.500. B sama dengan jumlah yang dibayar itu 385.000. Nah, ini kita cari dulu A-nya supaya mudah diselesaikan ya, angkanya tidak terlalu besar. Kita coret dulu dua nolnya seperti ini. Itu boleh. Nah, sekarang tinggal kita eliminasi. Kita samakan dulu koefisiennya ya. 7 ini kita tempatkan di sini. Kemudian di sini koefisiennya 1. Di sini ditulis 1. Kita kali 7 semua yang di atas ini. Jadi 7A ditambah dengan 7B sama dengan 310 dikali 7 dapatnya 2170. Yang di bawah tetap, karena dikali 1 ya tidak berubah. Ini 15B sama dengan 3850. Nah, sekarang kita perkurangkan. Ini habis 7 dikurang 15 minus 8B sama dengan 2170 dikurangi 3850 minus 1680. Minusnya habis ya, dicoret. B sama dengan 1680 dibagi 8 itu dapatnya berapa anak? 210 ya, 210. Ya, kemudian kita cari nilai A-nya, kita ambil salah satu persamaan, boleh kita ambil yang di atas saja ya, di sini. Kita ganti B-nya dengan 210. Jadi A ditambah dengan 210 sama dengan 310. Jadi A-nya sama dengan tinggal dipindahkan saja ke kanan. 310 dikurangi dengan 210 itu dapatnya 100. Nah, sekarang tinggal kita cek. Penggunaan listrik rumah A bulan lalu itu 100 kW. Ini 100 benar. Penggunaan listrik rumah B bulan lalu itu 210. Ini salah. Kemudian biaya listrik rumah A bulan lalu itu 70.000. Coba kita cek ya. Yang A ini kan sama dengan 100 kW dikali dengan penggunaannya untuk rumah A itu adalah 700. Berarti 100 dikali 700 kW dapatnya 70.000. Ya, ini benar. Kemudian untuk biayanya B ini itu 210 ya kW dikali dengan biayanya untuk rumah B adalah 1.500 rupiah. Nah, ini kalau kita kalikan dapatnya 315.000. Ya, ini 300.000 berarti pernyataan ini salah. Oke, baik ya. Kita lanjut ke soal nomor 10 kalau sudah paham. Coba dipahami dulu soalnya, silakan. Ya, ini tinggal dikalikan saja ya. Kita menggunakan perkalian pelangi seperti ini. Ya, coba kita rinci dulu. Yang pertama di sini adalah X dikali X itu X kuadrat. Kemudian X dikali min Y itu min XY. X dikali minus 5, minus 5X. Kemudian Y dikali X, YX. Atau XY. Boleh ya, tapi kita tulis XY karena sesuai abjad. Plus XY di sini. Kemudian Y dikali minus Y itu minus Y kuadrat. Y dikali minus 5, minus 5Y. Nah, sekarang perhatikan kalau misalkan ada yang bisa dioperasikan, dioperasikan. Min XY dengan XY ini habis ya. Ibaratnya itu kalau min 3 ditambah 3, 0 jadinya ya. Berarti tinggal X kuadrat dikurang 5X dikurang Y kuadrat dikurang 5Y. Jawabannya di sini adalah delta. Ya, oke, next lagi nomor 11, coba dipahami dulu soalnya, silakan. Ya, seperti biasa nomor 11 ini kita jadikan saja dulu oleh-oleh ya. Nanti coba-coba adik-adik semua kerjakan. Nanti di video selanjutnya kemudian kita berikan pembahasan.